Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syarul Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan atau content theory dalam motivasi. Teori kepuasan atau content theory of motivation adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor dalam diri individu yang mendorong atau memotivasi mereka untuk bertindak. Teori ini berfokus pada kebutuhan manusia sebagai elemen utama yang mempengaruhi motivasi kerja dan perilaku individu dalam dalam mencapai tujuan. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow's Hierarchy of Needs. Teori hierarki kebutuhan Maslow dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 dalam makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berjenjang, dimulai dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Maslow mengelompokkan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida 5 tingkatan, di mana seseorang harus memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih rendah sebelum dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Berikut adalah penjelasan rinci dari masing-masing tingkat. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Definisi: kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kelangsungan hidup fisik manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang tidak dapat berfungsi dengan baik. Contoh: makan dan minum, oksigen, tidur dan istirahat, keseimbangan suhu tubuh, pakaian tempat tinggal, reproduksi, dorongan biologi. Ini adalah kebutuhan utama manusia. Jika seseorang kekurangan makanan atau air, mereka akan fokus sepenuhnya pada pemenuhan kebutuhan ini sebelum berpikir tentang hal lain. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan, safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia mencari keamanan dan perlindungan dari ancaman fisik maupun psikologis. Yang contohnya keamanan finansial, pekerjaan yang stabil, tabungan, perlindungan dari bahaya, rumah yang aman, lingkungan yang kondusif, jaminan kesehatan, asuransi atau layanan medis, kepastian dalam hidup, stabilitas sosial, kebijakan yang adil. Dampaknya, orang yang merasa tidak aman misalnya akibat kemiskinan, konflik, atau ketidakpastian ekonomi akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan ini sebelum beralih ke tahap berikutnya. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau love and belonging needs. Setelah merasa aman, manusia memiliki keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial dan menjalin hubungan yang bermakna. Contoh: hubungan keluarga dan persahabatan, interaksi sosial yang positif, rasa memiliki dan diterima dalam komunitas, hubungan yang romantis. Kekurangan interaksi sosial dapat menyebabkan kesepian, stres, dan gangguan psikologis. Orang yang merasa dikucilkan akan berusaha mencari koneksi sosial sebelum berpikir tentang pencapaian pribadi. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Ketika kebutuhan sosial terpenuhi, manusia mulai mencari pengakuan dan penghormatan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Ini dibagi menjadi dua, yaitu penghargaan dari diri sendiri, self-esteem, rasa percaya diri, pencapaian kompetensi. Yang kedua, penghargaan dari orang lain, status, pujian, pengakuan sosial, reputasi. Contohnya, prestasi akademik atau profesional, penghargaan dalam pekerjaan, pengakuan dalam komunitas atau organisasi, kepercayaan diri dalam keterampilan dan kemampuan. Kurangnya penghargaan bisa menyebabkan rendahnya rasa percaya diri, rasa tidak berharga, dan bahkan depresi. Orang yang berhasil di tahap ini biasanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan dihormati oleh lingkungannya. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, self-actualization needs. Tingkat tertinggi dalam hierarki Maslow di mana seseorang mencapai potensi maksimalnya dan melakukan apa yang benar-benar membuatnya merasa puas. Ciri-ciri individu yang telah mencapai aktualisasi diri: kreatif dan inovatif, mandiri dan memiliki kendali atas hidupnya, mampu berpikir secara luas dan dan filosofis, memiliki tujuan hidup yang jelas, merasa puas dengan diri sendiri. Contohnya, menciptakan karya seni atau inovasi, mengembangkan keterampilan dan bakat pribadi, mengajar dan membantu orang lain, mencapai tujuan yang bermakna. Hanya sedikit orang yang mencapai tingkat ini sepenuhnya. Orang yang telah mencapai aktualisasi diri cenderung lebih bahagia, produktif, dan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Karakteristik penting dalam teori Maslow.
Dalam hierarki, kebutuhan harus dipenuhi secara berjenjang, fleksibel. Tidak semua orang mengikuti urutan ini secara kaku, tidak mutlak. Beberapa kebutuhan bisa dipenuhi bersama, berbeda untuk saling setiap individu. Prioritas kebutuhan tergantung pada situasi dan latar belakang individu. Yang kedua adalah teori X dan teori Y, XY teori oleh Douglas MacGregor. Teori X dan teori Y dikembangkan oleh Douglas MacGregor pada tahun 1960 dalam bukunya The Human Side of Enterprise. Teori ini menjelaskan dua pandangan berbeda tentang motivasi dan perilaku karyawan dalam suatu organisasi. Teori X, pandangan bahwa karyawan pada dasarnya malas dan perlu dikendalikan. Teori Y, pandangan bahwa karyawan secara alami termotivasi dan bertanggung jawab. Teori X, yang pertama adalah teori X, Negative Management Style. Teori X mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya malas dan tidak suka bekerja, sehingga mereka perlu dikontrol dan dipaksa agar produktif. Manajer yang menerapkan teori X cenderung menggunakan gaya otoriter dan ketat dalam kepemimpinan. Asumsi teori X, kebanyakan orang tidak suka bekerja dan akan menghindarinya jika memungkinkan. Karyawan tidak memiliki ambisi dan lebih suka diperintah. Karyawan perlu dikontrol, diawasi, dan dihukum agar mereka bekerja dengan baik. Mereka lebih suka keamanan kerja daripada tanggung jawab tambahan. Dampak teori X dalam manajemen. Manajer menerapkan gaya autokratis atau otoriter, kontrol ketat, dan struktur organisasi yang hierarkis. Sistem reward dan punishment, hadiah dan hukuman digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Kurangnya inovasi dan kreativitas karena karyawan tidak diberikan kebebasan berpikir. Contoh penerapan teori X, pabrik atau industri manufaktur yang membutuhkan pekerja untuk mengikuti aturan ketat, militer atau organisasi yang membutuhkan kepatuhan tinggi, lingkungan kerja dengan turnover tinggi di mana karyawan kurang termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, teori Y, Positive Management Style. Teori Y adalah kebalikan dari teori X. Dalam pandangan ini, karyawan secara alami ingin bekerja dan dapat termotivasi jika diberikan kesempatan yang tepat. Asumsi teori Y, bekerja adalah hal yang alamiah, seperti bermain atau beristirahat. Karyawan memiliki motivasi internal dan bisa mengarahkan diri sendiri. Orang akan bertanggung jawab jika diberi kesempatan. Kreativitas dan inovasi dapat ditemukan di semua level organisasi. Jika diberi kebebasan, karyawan dapat bekerja lebih produktif tanpa perlu dipaksa. Dampak teori Y dalam manajemen. Manajer menerapkan gaya demokratis atau partisipatif. Pekerja diberi kebebasan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Komunikasi terbuka antar manajer dan karyawan, fokus pada pengembangan keterampilan dan pertumbuhan individu. Lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan inovatif. Contoh penerapan teori Y, perusahaan teknologi seperti Google dan Apple yang mendorong kreativitas. Startup memberi karyawan kebebasan untuk mengatur waktu proyeknya sendiri. Lingkungan akademik atau penelitian yang berharga, penelitian yang menghargai inovasi dan otomasi individu. Perbandingan teori X dan teori Y. Yang pertama dalam aspek pandangan terhadap manusia. Teori X, malas, tidak suka bekerja. Kalau teori Y, termotivasi secara alamiah. Aspek yang kedua, gaya kepemimpinan. Teori X, otoriter, kontrol ketat. Teori Y, partisipatif dan fleksibel. Yang ketiga ada teori ERG atau hierarchy theory oleh Clayton Alderfer. Teori ERG dikembangkan oleh Clayton Alderfer pada tahun 1969 sebagai pengembangan dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyederhanakan 5 tingkat kebutuhan Maslow menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama existence atau eksistensi, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua relatedness atau hubungan sosial, kebutuhan akan hubungan sosial dan pengakuan. Yang ketiga growth atau pertumbuhan, kebutuhan untuk berkembang dan mencapai potensi diri. Teori ERG lebih fleksibel dibanding Maslow karena memungkinkan seseorang untuk bergerak naik atau turun di antara kategori kebutuhan tersebut, tidak harus mengikuti urutan tertentu. Yang pertama kebutuhan eksistensi atau existence needs. Kebutuhan ini berhubungan dengan aspek fisik dan keamanan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Contoh, makan, minum, dan tempat tinggal, gaji dan tunjangan kerja, keamanan kerja,
dan kondisi yang kerja yang layak. Perbedaan dengan Maslow, kata kebutuhan eksistensi mencakup dua tingkat terbawah dalam piramida Maslow atau kebutuhan fisiologis dan keamanan. Yang kedua, kebutuhan hubungan sosial atau relatedness needs. Kebutuhan ini melibatkan interaksi sosial dan kebutuhan interpersonal baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Contoh, hubungan dengan rekan kerja, atasan dan bawahan, koneksi sosial dengan keluarga dan teman, penghargaan dari orang lain, komunikasi yang baik dalam tim. Perbedaan dengan Maslow, kebutuhan ini mencakup kebutuhan sosial dan sebagian dari kebutuhan penghargaan atau pengakuan sosial dalam teori Maslow. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan atau growth needs. Kebutuhan ini berkaitan dengan pengembangan diri, pencapaian dan pemenuhan potensi seseorang. Contohnya, kesempatan belajar dan berkembang dalam karir, pengakuan atas pencapaian pribadi, kreativitas dan inovasi dalam pekerjaan, kemandirian dan tanggung jawab yang lebih besar. Perbedaan dengan Maslow, kebutuhan ini mencakup sebagian dari kebutuhan penghargaan atau self-esteem dan kebutuhan aktualisasi diri dalam teori Maslow. Contoh penerapan teori ERG dalam dunia kerja. Karyawan pemula fokus pada eksisten, menginginkan gaji yang cukup dan lingkungan kerja yang aman, tidak terlalu peduli dalam pengembangan karir atau inovasi. Karyawan menengah fokus pada relatedness, mencari hubungan sosial yang baik dengan rekan kerja dan atasan, mulai mencari pengakuan atas kontribusi mereka. Karyawan senior atau pemimpin fokus pada growth, mencari peluang untuk berkembang, berinovasi, dan memberikan dampak lebih besar, ingin mencapai kepuasan pribadi melalui pekerjaan mereka. Yang keempat adalah teori kebutuhan Maclellan atau Maclellan Theory of Needs. Teori ini dikembangkan oleh David Maclellan pada tahun 1961 dalam bukunya The Achieving Society. Maclellan mengemukakan bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan utama yang mempengaruhi motivasi kerja dan perilaku mereka dalam organisasi, yaitu need of achievement, kebutuhan untuk berprestasi, need of affiliation, kebutuhan akan afiliasi atau sosialisasi, need of power, kebutuhan akan kekuasaan. Teori ini berfokus pada bagaimana kebutuhan tersebut mendorong seseorang untuk bertindak dan bagaimana organisasi dapat menggunakan teori ini untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Yang pertama adalah need of achievement, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk mencapai tujuan, menyelesaikan tugas dengan baik dan merasa puas atas pencapaian pribadi. Ciri-ciri individu dengan NAC tinggi, senang menyelesaikan tugas dan yang menantang tetapi realistis, tidak suka keberhasilan yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Yang kedua adalah need of affiliation, kebutuhan akan afiliasi atau sosialisasi, kebutuhan untuk membangun dan menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan orang lain. Ciri-ciri individu dengan need of affiliation tinggi, yang pertama yaitu menyukai kerja tim dan lingkungan sosial yang positif, menghindari konflik dan lebih suka bekerja sama daripada berkompetisi, peduli terhadap pendapat dan perasaan orang lain. Yang ketiga, need of power, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan untuk mengendalikan, memengaruhi dan memimpin orang lain. Dua jenis need of power. Yang pertama yaitu personal power, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kurang baik untuk organisasi. Yang kedua, institutional power atau social power, menggunakan kekuasaan untuk memajukan organisasi atau kelompok, lebih baik untuk organisasi. Ciri-ciri individu dengan need of power tinggi, senang mengambil keputusan dan memimpin tim, suka memengaruhi orang lain dan membuat perubahan, merasa puas jika bisa mengendalikan situasi atau lingkungan kerja. Perbandingan tiga kebutuhan Maclellan. Aspek pertama motivasi utama. Yang kelima adalah teori motivasi atau Hygien Motivation Theory oleh Friedrich Herzberg. Teori motivasi Hygien
dikembangkan oleh Friedrich Herzberg pada tahun 1959 setelah melakukan studi terhadap 200 insinyur dan akuntan di Amerika Serikat. Teori ini berfungsi pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja, serta bagaimana organisasi dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Herzberg membagi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja menjadi dua kategori utama, yaitu faktor motivasi atau motivation menyebabkan kepuasan kerja. Yang kedua, faktor hygiene faktor mencegah ketidakpuasan kerja tetapi tidak meningkatkan motivasi. Yang pertama, faktor motivasi atau motivator, faktor-faktor yang mendorong kepuasan kerja dan membuat karyawan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Faktor yang termasuk dalam motivasi adalah prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, dan kesempatan untuk berkembang. Yang kedua adalah faktor hygiene atau hygiene faktor, faktor-faktor yang mencegah ketidakpuasan kerja tetapi tidak memotivasi karyawan jika terpenuhi. Faktor-faktor yang termasuk dalam hygiene faktor, yang pertama adalah kebijakan dan administrasi perusahaan, kondisi kerja, keamanan kerja, gaji dan tunjangan, dan hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Sekian, terima kasih penjelasan dari teori kepuasan atau konten teori. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.